Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah anak-anak sekalian, ini adalah pertemuan kedua kita ya pada mata pelajaran fikih. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang 3 hal. Maksud saya 2 hal, yaitu pengertian zakat fitrah dan ketentuan zakat fitrah. Ada yang masih ingat apa itu zakat fitrah? Zakat fitrah adalah zakat untuk membersihkan atau menyucikan jiwa kita dari perbuatan-perbuatan tercela. Sedangkan ketentuan zakat fitrah, hukum mengeluarkan zakat fitrah itu adalah wajib. Yang namanya wajib apabila tidak dikerjakan maka berdosa. Zakat fitrah hukumnya wajib. Sedangkan waktu mengeluarkan zakat fitrah itu ada 3. Yang pertama, pada awal bulan Ramadan dan akhir bulan Ramadan. Yang kedua, ketika malam lebaran. Dan yang ketiga, sebelum dilaksanakannya sholat Idul Fitri. Adapun besar dari zakat fitrah. Nah, biasanya kita di Indonesia itu zakat fitrah ini kita bayarkan berupa beras. Jadi setiap orang membayar zakat fitrah itu sebanyak 2,5 kg. Jadi setiap kita wajib untuk mengeluarkan zakat. Misalkan anak bayi nih baru lahir sebulan yang lalu, apakah dia wajib zakat fitrah? Ya, dia wajib zakat fitrah. Yang tidak wajib zakat fitrah itu ketika anak itu masih di dalam kandungan, maka dia tidak wajib dizakati oleh orang tuanya. Nah, itu ya. Sedikit itu pelajaran kita pada pertemuan sebelumnya. Sekarang buka halaman 6. Sekarang dibuka halaman 6 bagian C, melaksanakan zakat fitrah. Diperhatikan bukunya baik-baik, halaman 6 C, melaksanakan zakat fitrah. Saya bacakan terlebih dahulu. Zakat fitrah ini harus dibiasakan untuk ditunaikan sejak masih kecil, bahkan sejak kita baru dilahirkan. Dengan begitu, kebiasaan ini akan melekat pada diri kita. Kita pun terdorong untuk membersihkan diri, membersihkan hati, dan membersihkan tingkah laku serta perbuatan. Jadi zakat fitrah ini harus sudah dibiasakan mulai kita masih kecil. Seperti kalian ini kan masih kecil-kecil. Jadi harus ditunaikan sejak kalian masih kecil. Artinya zakat fitrah ini tidak menunggu kalian dewasa baru kalian bayarkan. Tidak. Ketika kalian masih kecil, maka kalian wajib untuk membayar zakat fitrah. Yang membayarkan adalah kedua orang tua kalian. Nah, dengan sudah terbiasanya kita membayar zakat fitrah itu nantinya akan senantiasa membersihkan hati kita, menjauhkan diri kita dari perbuatan-perbuatan yang baik, serta perbuatan kita akan baik. Itulah hikmah daripada kita membayar zakat, untuk membersihkan diri kita dari perkara-perkara yang buruk. Paragraf kedua, apabila kita menjadi orang yang bersih,
Segala ucapan dan perbuatan yang kita lakukan merupakan ucapan dan perbuatan yang baik. Perbuatan yang baik akan bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Inilah seharusnya sosok seorang muslim. Kuncinya adalah apabila hati kita bersih, maka semua perbuatan kita akan baik. Apabila hati kita bersih, maka ucapan kita akan baik. Apabila hati kita bersih, maka tingkah laku kita, segala perbuatan kita akan baik. Maka bersihkan hati kita. Salah satu cara membersihkannya yaitu dengan membayar zakat fitrah. Kalau zakat fitrah cuma setahun sekali. Ada cara lain untuk membersihkan hati, yaitu memperbanyak ibadah kepada Allah, memperbanyak zikir kepada Allah, memperbanyak sholawat kepada baginda Rasulullah SAW. Karena ketika kita bersolawat, maka Allah akan melembutkan hati kita. Lanjut paragraf ketiga nomor 1, tata cara. Perhatikan bukunya, tata cara nomor 1 halaman 6. Zakat fitrah wajib dikeluarkan sejak bulan Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri. Zakat fitrah ini bisa dibayarkan melalui panitia zakat atau yang sering disebut amil zakat yang ada di sekolah-sekolah, panitia yang ada di lingkungan tempat tinggal kita, atau langsung diberikan kepada fakir miskin. Jadi tata cara pemberian zakat fitrah, tata cara pemberiannya itu bisa langsung kita berikan kepada fakir miskin, yang pertama. Yang kedua, bisa melalui panitia pengumpul zakat fitrah. Biasanya di setiap masjid atau musola itu ada panitia penerima zakat fitrah. Nantinya panitia ini yang menyalurkan kepada fakir miskin. Nah, boleh juga yang pertama tadi, boleh langsung memberikan kepada fakir miskin, dan boleh melalui para panitia pengumpul zakat fitrah. Nantinya panitia-panitia ini yang akan menyalurkan zakat fitrah kita yang telah kita keluarkan. Terserah. Halaman 7. Tata caranya adalah sebagai berikut. Nah, ini tolong diperhatikan ya, tata caranya. Tata cara mengeluarkan zakat fitrah. Halaman 7. A. Pilih beras atau makanan pokok lainnya yang paling baik yang sesuai dengan yang kita makan. Jadi zakat fitrah ini yang dikeluarkan adalah makanan pokok. Kalau kita di Indonesia makanan pokoknya adalah nasi, yaitu beras ya. Jadi yang kita gunakan adalah beras ketika mengeluarkan zakat fitrah. Tetapi beras yang kita keluarkan adalah beras yang sesuai yang kita makan. Nah, sesuai yang kita makan itu yang kita keluarkan. Yang B, beras atau makanan pokok lainnya kita timbang sesuai ukuran yang telah ditentukan, yaitu 3,1 liter atau kurang lebih 2,5 kg. Kalau di Indonesia standar daripada beras untuk satu orang mengeluarkan zakat fitrah itu adalah 2,5 kg. Itu satu orang. Misalkan dalam satu rumah itu ada 2 orang, maka 2,5 dikali 2 sama dengan 5 kg. Jika dalam satu rumah itu ada 3 orang, maka kalian kalikan saja 2,5 dikali 3, maka 7,5 kg. Seperti itu seterusnya ya. Jadi takarannya untuk beras 2,5 kg per orang untuk mengeluarkan zakat fitrah. Yang C,
zakat fitrah bisa dengan uang seharga beras atau makanan pokok yang kita makan. Nah, bisa dengan uang dikatakan di buku ini ya, bisa dengan uang yang seharga dengan makanan pokok kita itu, dengan seharga dengan beras yang kita makan sehari-hari. Yang D, berniat mengeluarkan zakat fitrah jika dilafalkan sebagai berikut. Tentunya niat yang paling penting, ya kan? Kalau kita tidak berniat, tidak jelas nanti tujuan daripada zakat itu. Tentu ada niatnya. Tetapi yang perlu kalian ketahui, niat itu tidak perlu dilafalkan. Artinya kalau sudah terbersit di dalam hati kalian, aku mau zakat fitrah besok. Nah, itu sudah niat. Tapi jika kalian ingin lebih afdol, lebih baik lagi, silahkan berniat, melafalkan niatnya, yaitu niatnya di buku ya, halaman 7. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardan lillahi ta'ala. Saya niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diri sendiri, wajib karena Allah. Yang E, halaman 7. Beras atau uang itu kita bawa dan serahkan ke panitia zakat atau amil zakat, atau langsung diberikan kepada mustahik az-zakat. Beras itu bisa kita serahkan langsung kepada panitia pengumpul zakat. Panitia zakat ini biasanya disebut amil zakat, dan bisa juga langsung kita berikan kepada mustahik az-zakat. Mustahik az-zakat itu orang-orang yang berhak menerima zakat. 8 asnaf, 8 orang maksudnya ya, 8 golongan yang berhak menerima zakat fitrah. Yang F, pilih waktu yang sesuai dengan kesanggupan kita masing-masing. Adapun waktu untuk mengeluarkan zakat fitrah itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, waktu yang diperbolehkan yaitu di awal bulan Ramadan sampai penghabisan bulan Ramadan. Yang pertama, awal bulan puasa sampai akhir bulan puasa. Yang kedua, waktu yang diwajibkan yakni ketika terbenam matahari di akhir bulan Ramadan. Ini waktu yang diwajibkan ya, ketika sudah terbenam matahari pada ujung bulan puasa. Yang ketiga, waktu yang lebih baik, waktu afdol, yakni dibayarkan sesudah sholat subuh hingga sebelum sholat hari raya Idul Fitri. Jadi sebelum sholat Idul Fitri dilakukan, itu masih bisa kita mengeluarkan zakat. Bagaimana jika sudah selesai sholat Idul Fitri kita baru mengeluarkan zakat? Maka tidak ada lagi yang namanya zakat fitrah. Setelah sholat Idul Fitri dilaksanakan, tidak ada lagi zakat fitrah. Jika tetap mengeluarkan, maka itu hanya dihitung sebagai sedekah, tidak sebagai zakat fitrah. Kenapa? Karena sudah lepas dari ketentuan waktu yang telah ditentukan. Yang keempat, apabila diberikan sesudah hari raya, maka zakat fitrah itu seperti sedekah biasa, tidak sebagai zakat fitrah yang dapat menyucikan jiwa dan amal perbuatan manusia. Nah, seperti yang baru saya katakan, apabila itu zakat fitrah diberikan setelah hari raya, setelah sholat id dilakukan, maka terhitung seperti sedekah biasa saja. Karena apa? Ya, yang tadi saya sampaikan, karena sudah lewat dari ketentuan waktu yang telah ditetapkan. Yang G, halaman 7 paling bawah. Panitia zakat fitrah menerimanya dengan membaca doa sebagai berikut. Itu ada doanya. Ajarakallahu fima a'taita wa barakallahu fima abqaita wa ja'alana laka tahura. Baiklah anak-anak, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita tidak usah terlalu banyak ya. Kita sama-sama memudahkan saja, karena juga kita tidak terlalu dikejar waktu ya. Jadi kita tidak usah terlalu banyak.
Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.